Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian. Malam ini, Kang Carman akan membawakan sebuah kisah horor di sebuah desa di pedalaman Sumatera. Kisah ini berjudul asli Hantu Karman, Dendam yang Belum Selesai, yang ditulis oleh akun Twitternya @dedibo. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan jangan pernah kalian dengarkan kisah horor ini sendirian, karena mereka sangat senang saat dibicarakan dan terkadang mereka datang tanpa diundang. Wonokromo, Juli tahun 1999. 25 tahun yang lalu, sejak program transmigrasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah di sebuah desa di Pulau Sumatera. Beberapa orang berbondong-bondong dari desa mengikuti perpindahan populasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dari perkumpulan kecil, kemudian berkembang menjadi beberapa desa yang biasa disebut dengan Kampung Jawa. Wonokromo menjadi bagian dari beberapa desa itu. Samidi, kepala keluarga yang ikut memboyong keluarganya pindah ke Sumatera untuk mengikuti jejak sang kakek. Saat itu, di desanya di wilayah Jawa Tengah akan diadakan rencana pembuatan bendungan atau waduk, sehingga satu desa dipindahkan ke tempat lain. Samidi mempunyai satu istri dan dua anak. Anak pertama bernama Yati, 12 tahun. Dan yang masih kecil bernama Dinda, 6 tahun. Dengan diiming-imingi pekerjaan dan tanah, satu desa berpindah tempat. Saat itu, Samidi mendapat kabar jika di sana sudah ada satu kampung sisa-sisa dari program transmigrasi sebelumnya. Sehingga ketika ia berpindah ke sana, sudah ada hunian yang bisa ditempati. Topografi di wilayah Sumatera sangat berbeda dengan desa Samidi tinggal dulu. Jika di Jawa dominan dengan batu kapur dan jati, di Wonokromo, tempat tinggal sekarang, lebih dominan perkebunan karet dan sawit. Selain itu, listrik juga jarang, hanya hidup sampai jam 4 sore. Namun, dengan berani ia memboyong keluarga kecilnya untuk pindah. Kesibukan di desa ini ialah berkebun. Satu kakak mendapatkan 1 hektar kebun karet yang sudah ditanami peninggalan program terdahulu, sehingga kepala keluarga bisa memanfaatkannya untuk bertahan hidup. Entah kenapa saat itu banyak kebun tanpa tuan. Mungkin pemiliknya lebih memilih untuk kembali lagi ke Jawa. Pikir bapak tua orang anak itu. Ketika orang tua pergi menyadap karet, biasanya anak-anak kecil dititipkan di tempat penitipan atau biasa disebut dengan pamong. Bangunannya seperti rumah dengan sekat dinding di masing-masing ruang. Dari jauh terlihat seperti sekolah, namun hanya anak-anak kecil dan ibu-ibu yang mengurus anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Jika sudah sorenya, maka anak tersebut akan dijemput lagi ketika selesai beraktivitas. Untuk rumah yang ditinggali berbentuk rumah semi permanen, terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tamu dan dapur. Kemudian kamar mandi di belakang, terpisah dengan bangunan utama. Kira-kira begini gambaran rumah yang diberikan oleh program pemerintah saat itu. Karena di satu desa tinggal bersama dengan suku yang sama, Samidi pun dengan mudah akrab dengan keluarga atau tetangga lain yang tinggal terlebih dahulu di sana. Bahasanya sama, kebudayaannya pun sama. Bahkan di hari-hari tertentu diadakan atraksi kuda lumping, pagelaran wayang, sampai sedekah bumi. Sama seperti di desa tempat Samidi tinggal dulu. 2 tahun berjalan, sore itu Samidi dan istri selesai pulang dari aktivitas menyadap karet. Ia masuk ke rumah, namun didapati Yati masih di kamar membaca buku. "Adekmu kemana, Nduk?" tanyanya. "Nggak tahu, Pak. Tadi waktu Yati mau pulang, adek masih main di pamong. Jadi Yati pulang dulu," jawab Yati dilanjut dengan membaca buku. "Sudah maghrib ini. Segera panggil adekmu, Nduk," suruh Pak Samidi. Segera Yati pergi meninggalkan rumah untuk memanggil adiknya. 30 menit berlalu, Samidi berharap cemas dengan anak terakhirnya itu. Waktu sudah maghrib, tapi belum pulang juga. Selang beberapa lama, Yati pulang namun tanpa dengan adiknya. "Kata Ibu Pamong, Dinda sudah pulang dari tadi kok, Pak," terang Yati yang sedang ketakutan menahan tangis. Bergegas orang tua itu pergi ke rumah Pak RT mengabarkan jika anaknya belum pulang. Sudah kesana kemari Samidi mencari, tapi tidak menemukan juga titik cerah sedikit pun. Pak RT segera ke Pamong Kamling. Pak RT segera ke pos Kamling untuk mengetuk kentongan, menandakan kabar mendesak dan mengundang seluruh warga yang mendengar. Berbondong-bondong warga datang ke pos itu. "Pak Ridwan, segera siapkan obor atau senter, masing-masing juga siapkan peralatan dapur," ucap Pak RT dan disambut warganya dengan sigap. Sudah berkumpul beberapa warga dengan membawa obor dan penerangan lain.
Tak lupa juga peralatan dapur. Entah bagaimana izin dengan istrinya, yang pasti warga sangat antusias. Beberapa kepercayaan warga, biasanya anak yang hilang bisa dicari dengan mengetuk peralatan dapur berirama, berharap sosok yang membawa anak itu menari, kemudian anak yang disembunyikan terlepas dari gendongannya. Selang beberapa lama, sebagian warga berpencar untuk mencari anak yang hilang ke segala penjuru. Saut-saut terdengar bisikan warga. Apa ini ulah hantu itu ya? Namun disambut tatapan sinis oleh Pak RT. Di kegelapan malam hutan karet sudah berpencar dua orang, terlihat dari cahaya yang berpendar dari bayang-bayang gelap jauh. Pak Ridwan ditemani dengan Mas Gepeng. Panggilan ini tidak dapat semata-mata karena iseng, tapi memang perawakan dari Mas Gepeng ini yang terlihat kurus dengan sedikit cacat di bagian bibir, sehingga perkataannya kurang jelas. Lain halnya dengan Pak Ridwan. Pria berperawakan gemuk ini sangat susah untuk berjalan jauh. Pasangan ini jika disejajarkan, maka akan terlihat seperti angka 10 yang sangat serasi. Entah kenapa Pak Ridwan dipasangkan dengan Gepeng, membuatnya setiap berjalan selalu menggerutu. Di tengah kebun karet, Pak Ridwan melihat sudut-sudut kegelapan, dibayang antara pohon-pohon karet. Gimana, Peng? Kelihatannya ada kelihatan sesuatu nggak? Tanya Pak Ridwan. Ini anak. Belum, mungkin di sana, sambil menunjuk sisi kebun yang semakin gelap. Gepeng berjalan di depan Pak Ridwan, kemudian berbalik mematung. Melihat gerak-gerik Gepeng, membuat Pak Ridwan mengerutkan dahi. Ada apa, Peng? Ketemu? Tanya Pak Ridwan. Namun, Gepeng masih diam mematung sambil memandanginya. Ia melihat wajah Gepeng yang pucat, kemudian dengan suara patah-patah berucap. Ada oncom. Hah? Oncom? Orang lagi nyari anak malah kepikiran makanan, sahut Pak Ridwan kesal. Ada ocong goblok. Entah kenapa saat mengucap kata itu, ia menjadi sangat fasih sekali. Kemudian Pak Ridwan menyadari sesuatu yang mengganggu di belakangnya saat ia menoleh. Terlihat sosok pocong yang sudah berdiri di bawah pohon karet, menatap kedua orang itu dengan kapas yang masih menutupi hidung dan mulut. Ai! Teriak Pak Ridwan tanpa sadar berbicara seperti Gepeng. Terlihat dari jauh, dua cahaya merah bergerak cepat tak peraturan. Di sisi lain, di suatu tempat, terdengar suara. Ketemu! Kemudian, berbondong warga menghampiri asal suara tersebut. Terlihat anak kecil di bawah pohon karet sedang memeluk boneka tertawa cekikikan, seperti sedang bermain. Pak Samidi menghampirinya, memeluk serta menangisi. Dinda, tangis Pak Samidi, kemudian menggendongnya. Ia melihat Dinda membawa boneka yang terbuat dari karung. Namun yang membuat seram, boneka itu wajahnya seperti orang tua. Bergegas warga dan Pak Samidi untuk pulang, dengan membawa Dinda yang masih memegang boneka itu. Esok paginya, Pak Samidi pergi ke rumah Pak RT yang kita beri nama Pak Dadang saja. Pak Dadang menyambut tamunya itu dengan mempersilahkan masuk. Di ruang tamu Pak Dadang terlihat ornamen khas Jawa, hiasan-hiasan dinding seperti kuda yang terbuat dari anyaman menempel di antara hiasan dinding yang lain. Pak, saya kepikiran tentang masalah Dinda. Terang Pak Samidi. Kenapa dengan Dinda, Pak? Jawab Pak Dadang penasaran. Dinda setiap malam tidak bisa tidur. Sesekali ia melihat boneka yang kemarin ia bawa seperti mengajaknya berbicara. Tapi ketika ia sudah tidur, dari luar kamar seperti ada suara orang tua yang berat. Saya juga kepikiran tentang keresahan warga kemarin, Pak. Hantu apa? Pak Dadang memperbaiki posisi duduknya, seraya menawarkan teh hangat kepada tamunya itu. Kemudian menjelaskan. Kampung ini Wonokromo. Dahulu sebelum kita berpindah ke sini, sudah ada program trans sebelum kita. Namun beberapa tidak betah karena ada gangguan sejak konflik itu. Konflik karena sifat iri melihat saudaranya sendiri yang berhasil. Program ini tidak selamanya berhasil kan, ada juga yang gagal. Yang gagal kemudian menghasut beberapa warga untuk mengambil hak milik orang yang sudah berhasil. Kemudian, pamong di ujung desa kita itu yang sudah tidak kugunakan lagi menjadi saksi pembantaian sesama saudara sendiri. Saya masih ingat waktu kecil saat terjadi konflik itu. Saya diamankan oleh ayah pergi mengungsi ke kampung sebelah. Ada 2 tempat pamong di desa ini. Satu di RT kita, satunya lagi di ujung desa. Itu kenapa pamong di tempat kita selalu ramai, karena hampir satu desa menitipkannya ke sini.
terang Pak Dadang yang sesekali menyeruput teh yang ada di mejanya. Kita juga tahu orang yang datang ke sini pasti bawa bekal yang tidak terlihat kan? Mungkin dia dendam dengan kampung ini. Entahlah. Pak Dadang mengakhiri cerita itu, disusul Pak Samidi yang berpamitan. Di rumah, sore itu terlihat Dinda sedang bermain dengan boneka barunya itu. Sang ayah sedang berpamitan ke rumah Pak RT. Sedangkan ibu pergi ke pasar untuk berbelanja. Dinda hanya ditemani oleh Yati yang masih sibuk dengan buku-bukunya. Sesekali ia mengintip Dinda yang sedang bermain di dapur, memastikan adiknya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Di tengah konsentrasi membaca buku, terdengar suara orang tua yang menyanyikan Gundul-Gundul Pacu dengan suara yang serak di dapur. Gundul-gundul pacul cul gambelengan. Dibarengi dengan tawa cekikikan Dinda, Yati pun bergegas mengintip di mulut pintu yang mengarah ke dapur. Terlihat sosok orang tua berpakaian serba hitam membawa celurit. Kepalanya botak, namun menyisakan rambut terurai di samping kepalanya. Yang membuat Yati tidak bisa lupa ialah sosok itu bernyanyi dengan leher yang hampir putus. Kepalanya menggantung ke belakang, sehingga saat ia bernyanyi, darah keluar dari leher yang hampir putus itu. Naas saat Yati diam-diam memperhatikan, sosok itu menoleh kepada Yati seraya tersenyum memperlihatkan gigi hitamnya. Yati berteriak menutup telinga dan matanya. Nyanyian itu semakin kencang terdengar seperti mendekat, diiringi suara besi yang bergesekan dengan dinding kayu. Sering, 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 suara itu semakin dekat. Sekejap, Yati memberanikan diri untuk membuka mata. Yang terlihat hanya Dinda bermain dengan boneka yang terbuat dari karung itu. Sore itu, bapak dan ibu datang berbarengan. Ibu membawa beberapa sayur dan beras hasil yang dari pasar, sedangkan bapak hanya pulang dengan diam entah apa yang ada di pikiran bapak saat itu. Yati hanya diam menyambut kedatangan mereka. Malam harinya, Dinda tidak bisa tidur lagi. Dia asik dengan boneka seramnya itu. Sesekali, bapak mengingatkan Yati untuk membujuk Dinda agar segera tidur. Tapi, ia hanya menyuruh adik kecilnya itu seadanya. Di ruang tamu, ibu menghampiri bapak memberikan bengle, jenis tanaman rempah yang ia dapatkan saat belanja di pasar. Bentuknya seperti jahe. Dulu di desa para orang tua mempunyai anak kecil mengunyah tanaman rimpang ini agar sang anak cepat tidur. Bergegas, bapak membersihkan bengle dan mengunyahnya sembari tidur mengelongi anak terakhirnya itu. 15 menit berselang, Dinda sekejap tidur di samping boneka yang entah ia dapatkan dari mana, disusul oleh ibu membaringkan diri. Di kamar Yati, ia hanya berguling-guling, matanya tidak segera memejam. Sampai ia melihat jam yang ada di atas meja, menunjukkan jam 1 malam. Lapar yang ia rasakan membuatnya seperti kegalauan yang abadi. Mata memejam, tapi perut memaksa untuk membuka matanya. Ia menuju kamar bapak untuk membangunkan ibu, tapi tidak didapati ibu di kamar itu. Bergegas, ia menuju ke dapur untuk mencari makanan yang tersisa sebagai ganjal perut. Di pintu dapur terdapat tirai yang diikat agar memudahkan orang untuk melewat. Yanti menuju dapur melewati tirai itu menabraknya sedikit sehingga terlihat tirai itu bergoyang mengikuti Yanti. Segera ia mengambil nasi yang ada, kemudian mencari bahan makanan yang tersedia. Ada yang sedikit mengganggu pikirannya. Setelah ia melewati tirai, tirai itu masih bergoyang sampai detik ini. Yanti segera berbalik menuju tirai yang mengganggu. Pikirnya, dengan melepaskan ikat tirai, tirai itu akan berhenti bergoyang. Namun, ketika membuka simpul ikat, terdengar suara seperti seekor kucing yang dipegang lehernya. Ia tak sadar, di balik tirai itu, sosok hitam dengan kepala botak memandang dirinya. Setiap sosok itu bersuara, darah dari lehernya muncrat keluar. Di kamar mandi yang terpisah dari bangunan rumah, ibu sedang buang air kecil ditemani senter dengan cahaya redup menggantung di tangan kirinya. Bak air yang tinggi membuatnya kesusahan saat ia berjongkok, sehingga ia meraba-raba untuk meraih gayung di bak. Tapi ada yang aneh, gagang gayung itu terasa seperti berambut. Ketika ia menyentir gayung yang ia pegang, ia menyadari ia sedang memegang jangkut dari sosok kepala tanpa tubuh. Kemudian kepala itu menyeringai melihatnya. Teriakan demi teriakan terdengar dari dua tempat, membangunkan bapak yang saat itu bersama Dinda. Segera bapak menghampiri, melihat ibu dan Yanti dengan ekspresi ketakutan. Malam itu mereka berkumpul bersama satu kamar dan tidak ada yang berani keluar. Di tempat lain di sisi desa,
terlihat dua orang yang sedang berjaga di pos ronda. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Ridwan dan Gepeng. Malam itu dingin tak seperti biasanya. Embun malam yang datang membasahi rumput di sekitaran pos ronda. Radio yang digantung di tiang pos ronda terdengar gemerisik. Suaranya cempreng, namun rasa sepi ini dapat terobati dengan barang elektronik yang sudah usang itu. Terdengar dari radio siaran berita nasional menandakan sudah memasuki pukul 1 dini hari. Pak Ridwan bergegas untuk melakukan patroli kedua yang sebelumnya dilakukan jam 9 dengan mengajak Gepeng. Rute kali ini akan sedikit menyeramkan, Peng, ucap Pak Ridwan yang sedari tadi melihat Gepeng diam sembari mengangguk. Bukan menuntut untuk dijawab, tapi Pak Ridwan tahu bagaimana kapasitas Gepeng. Harapan dia hanyalah setidaknya malam ini tidak sepi. Patroli kedua ini akan melewati rute batas desa yang dimana di situ terdapat bangunan pamong, bekas tragedi pembantaian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Setelahnya, mereka akan memutar kembali ke pos ronda. Mereka pun bergegas untuk mengambil senter dan beranjak untuk berpatroli. Jalanan kampung terlihat sepi. Jarak rumah yang berjauhan ini semakin membuat rasa merinding terasa nyata. Mereka berdua berjalan sambil sesekali menyorotkan senter ke rumah-rumah atau pohon-pohon. Pak Ridwan menyadari gerak-gerik Gepeng yang sesekali melihat ke belakang sambil menepuk tengkuk lehernya. "Kenapa, Peng?" tanyanya. Nyamuk," jawab Gepeng sekenanya. "Oh, nyamuk." Percakapan ini mulai terlihat canggung. Sebentar lagi mereka sampai di bangunan kosong itu. Terlihat samar dari jauh. Bangunan itu seperti hidup, menyimpan misteri yang sudah lama dipendam. Mereka terus berjalan mendekat. Terdengar lirih suara gemerisik tawa anak-anak, seperti sedang melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan pamong itu. Semakin mendekat, suara itu semakin terdengar jelas, diikuti dengan bau amis di halaman bangunan kosong itu. Pak Ridwan bergidik ngeri mempercepat langkah kakinya. Namun, ia melihat Gepeng yang sedang berdiam diri di belakangnya. Senter yang ia pegang jatuh. Gepeng mematung dengan bola mata ke atas, sembari tersenyum menyeringai menatap Ridwan. Segera ia bergegas untuk berlari, kemudian mengetuk semua pintu rumah warga, mengabarkan Gepeng sedang kesurupan. Tak lama, warga berbondong untuk melihat Gepeng yang masih berdiri di halaman bangunan kosong itu. Ia menggelepar seperti ikan yang lepas dari kailnya, memandangi semua warga yang berkerumun termasuk juga Pak Ridwan. Ia menunduk, kedua kakinya menumpu badan sembari sesekali memegang leher dan berteriak dengan lirih. Ia berucap, "Weh, itu ingat ini." "Aduh, apa sih, Mbah? Nggak jelas." Pak Jasto memotong. "Iya, Mbah, kalau mau komunikasi masuk ke Ridwan saja," teriak salah satu warga yang diiyakan oleh yang lainnya. "Loh, kok saya?" jawab Pak Ridan heran. Selang beberapa lama, Gepeng diam. Badannya tersungkur jatuh lemas. Warga segera menggotong Gepeng. Namun, saat warga mulai mendekat, terdengar suara teriakan dari Pak Ridwan sembari mempelantingkan diri jatuh ke tanah. Gantian Pak Ridwan yang kesurupan. Teriakan Pak Ridwan semakin keras sambil sesekali tersenyum. "Kalian harus meninggalkan desa ini. Sebentar lagi waktunya akan tiba." Kemudian Pak Ridwan terjatuh. Warga bergegas untuk melaporkan kejadian ini ke Pak RT. Pagi itu, warga mulai beranjak untuk memulai aktivitas pergi ke kebun. Berita tentang Gepeng dan Pak Ridwan yang kesurupan semalam segera cepat menyebar tanpa melalui aba-aba. Di jalan, di kebun, di warung, warga mulai membicarakan kejadian itu dan dikaitkan dengan tragedi pembantaian Karman. "Kenapa harus meninggalkan desa?" tanya Pak Darmin kepada pengunjung warungnya. Berbeda dengan yang lain, Pak Darmin merupakan transmigran yang tidak melalui program pemerintah. Jadi ia hanya merantau untuk berjualan makanan kecil dan kebutuhan pokok bagi warga desa Wonokromo. Di depan warungnya terdapat kursi dan meja kecil dari kayu yang ia sediakan untuk warga yang ingin istirahat sebentar. "Aku nggak begitu tahu bagaimana kejadian itu, Pak De. Kejadian itu terjadi waktu program transmigrasi pertama, sedangkan kita masuk ke sini program ketiga," sahut Castro yang sedari tadi asik dengan kopi hitam dan pisang gorengnya. "Mungkin Pak RT yang lebih tahu, karena kakeknya yang pertama kali ikut program transmigrasi. Sama siapa itu yang punya kebun karet? Oh iya, Samidi," lanjut Castro menerangkan penjelasannya. "Oh iya Pak De, saya utang dulu ya, sekalian bungkus buat Ridwan dan Gepeng. Kasihan katanya, badannya seperti digebukin." "Kebiasaan," sahut Pak Darmis ketus.
Matahari mulai menyisingkan matanya, menandakan waktu sudah beranjak sore. Terlihat dari jauh warga yang sudah berbondong untuk bergegas pulang dari kebun, termasuk Pak Samidi. Sore itu ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Pak RT. Kejadian yang ia lalui semalam menyimpan tanda tanya dari benaknya. Di depan rumah berpagar kayu dengan tanaman rambat yang menghiasi, berdiri seorang pria yang menggunakan baju kaos partai. Di tangannya masih memegang pisau alat sadap karet. Terlihat Pak RT yang sedari tadi menyirami tanaman di halaman rumahnya sembari mempersilahkan Pak Samidi yang baru datang untuk masuk ke rumah. Tanpa sungkan Pak Samidi bergegas masuk, bercerita kejadian yang menimpa keluarganya semalam. Dalam hatinya masih berpikir apakah ada hubungannya dengan boneka yang Dinda bawa kemarin. Pak RT duduk sembari menjelaskan. Di raut wajahnya juga terlihat kecemasan karena kejadian malam itu seperti membawa teror yang dirasakan oleh warga. Bibirnya terlihat seperti menyembunyikan kata yang akan diucap. Namun Pak Samidi segera menceritakan masalahnya. Pak, kemarin keluarga saya diteror sosok itu lagi. Pria berpakaian hitam seperti yang Bapak RT ceritakan kemarin, ucap Pak Samidi. Tak salah lagi, itu juga sosok yang meneror warga semalam di waktu yang sama. Pak RT segera pergi ke belakang, kemudian mengambil album foto yang nampaknya berdebu dari lemari. Dibukanya album itu, terlihat foto 13 pria yang sedang berjejer menggunakan baju lurik. Satu orang lagi menggunakan pakaian serba hitam dengan kancing bagian dada yang terbuka. Di bawah foto bertuliskan, program transmigrasi pertama tahun 1970. Kakekmu juga teman ayahku dulu, termasuk Karman. Sore itu terjadi kegemparan di desa. Entah tidak tahu yang pasti siapa yang menjadi provokator. Tiba-tiba terjadi keramaian di halaman Pamong. Aku bergegas untuk menuju Pamong dengan sepeda yang kumiliki saat itu. Di sana sudah ada kakekmu dan ayahku. Sekilas aku melihat mayat tergeletak di tanah bersimbah darah. Kemudian ayah menutup mataku. Samar dari celah jari ayahku, aku melihat mayat itu berdiri dengan kepala hampir putus. Berjalan goyah, terjuntai menuju kebun karet perbatasan desa. Warga yang melihat hanya terdiam, tidak berani mendekat. Aku mendengar percakapan ayahku dan kakekmu tentang ilmu yang diamalkan Karman. Ilmu yang membuat jasadnya tidak bisa mati jika tersentuh dengan tanah. Tidak ada yang tahu jika ilmu yang sudah punah itu bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kau mungkin tidak percaya dengan ceritaku kan? Tapi itu kenyataan. Pak Dadang melanjutkan ceritanya sembari tangannya gemetar memegang foto itu. Setelah kejadian itu, tidak ada yang tahu jasad Karman. Warga desa mempercayai jika ada orang yang mati, jiwanya akan mengisi benda yang menyerupai manusia. Malam itu semua warga di desa menutup hiasan foto serta hiasan patung atau boneka yang terdapat di rumahnya. Anak-anak kecil menangis sesenggukan melihat boneka dibungkus dengan kain jarik. Aku melihatnya sendiri, boneka adikku yang sudah ditutup kain jarik tiba-tiba bergoyang sendiri. Jarik yang menyelimuti foto juga bergerak tak beraturan. Boneka, potong Samidi. Sebentar, aku pulang dulu Pak. Samidi bergegas untuk pulang. Raut wajahnya panik, langkah kakinya cepat. Di rumah, sore itu di ruang depan Yanti sedang membaca buku ditemani Dinda yang sedang asik bermain boneka seramnya itu. Ayo nak, mandi dulu, teriak ibu dari dapur menyuruh Dinda untuk mandi. Segera Dinda menghampiri ibu meninggalkan boneka itu berdua dengan Yanti. Yanti terlalu asik dengan bukunya. Sesekali ia melihat boneka yang seperti memandanginya tergeletak duduk di dinding. Karena tidak nyaman dengan pandangan boneka itu, ia membuangnya ke kamar dan kembali asik dengan bukunya. Di tengah membaca buku, terdengar samar suara memanggil dirinya. Suaranya berat seperti orang tua. Yanti. Bergegas ia menoleh ke kamar. Namun saat ia menoleh lagi ke bukunya, di balik sisi buku itu mengintip tangan keriput dengan kuku hitam yang panjang menggenggam tangan Yanti yang masih memegang buku. Segera ia berteriak dan bergegas ke kamar mandi memanggil ibu yang sedang memandikan Dinda. Namun yang terlihat ibu sedang membenamkan kepala Dinda ke bak mandi sambil tersenyum melihat Yanti. Yanti segera menarik rambut ibu dan melemparkannya ke belakang. Terlihat Dinda yang sedang gelapakan dan menangis kemudian menggendongnya. Bergegas mereka keluar untuk mencari pertolongan. Namun dari jauh sudah terlihat Bapak dengan lari yang tergopok. Ia segera masuk kemudian melihat ibu meraung sembari meracau tidak jelas. Dari mulutnya keluar kata, "Inilah yang diperbuat leluhurmu kepadaku." Aku bisa di mana-mana
sampai semua keturunan yang membunuhku ikut mati. Ibu memekik panjang kemudian terhuyung jatuh. Bapak yang saat itu terdiam segera mengambil boneka. Bonekanya mana? Teriak bapak kepada Yanti. Yanti menunjuk kamar tempat ia melemparkan boneka itu. Kemudian bapak mengambilnya, membungkusnya dengan kain jarik lalu membawanya ke rumah Pak RT. Segera panggil warga buat menolong ibu, ucap bapak seperti tergesa-gesa. Ia segera menghampiri Pak RT yang saat itu sedang mengelap sepeda lamanya. Terlihat wajah Pak Samidi yang panik dengan membawa buntalan kain jarik. Ini Pak, yang Dinda bawa kemarin, sepertinya ini penyebab semuanya. Pak Samidi menghela napasnya. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Pak Samidi. Segera Pak RT mengambil jerigen berisikan minyak tanah, kemudian membakar boneka itu tepat di hadapan mata Pak Samidi. 15 menit berselang, tapi boneka itu tidak tampak seperti terbakar, masih utuh. Ayo ikut aku, tegas Pak RT. Kembali ia membungkus boneka itu dengan kain jarik, lalu mengambil sepeda yang tersandar di dinding. Pak Samidi pun mengangguk untuk ikut. Hari sudah sore, jalanan sudah mulai gelap. Bergegas mereka berangkat menyusuri jalan desa, menuju rimbunan pohon karet. Di tengah perjalanan, Pak Samidi yang saat itu dibonceng Pak RT merasakan keanehan. Buntalan jarik ini terus bergerak di pangkuannya. Samar terdengar dari Pak RT memperingatkan jika boneka ini pasti mengundang sesuatu yang tak terlihat. Seiring berjalan, Pak Samidi menggenggam ikatan jarik itu dengan kuat. Namun, ia merasa seperti diikuti. Saat ia menoleh ke belakang, terlihat sosok terbungkus kain putih sedang menemandangi melompat mendekat. Ayo Pak, cepat Pak, teriak Pak Samidi. Dengan kepayahan, Pak RT mengayuh sepeda itu di jalanan menanjak. Kecepatan sepeda mulai pelan, namun pocong itu semakin dekat dengan sepeda mereka. Dan tiba-tiba, sosok itu menyusul berdiri di samping Pak Samidi, menoleh dengan tatapan kosong. Dengan ketakutan yang semakin menjadi, tak sadar Pak Samidi membanting boneka itu, dan sosok pocong yang mengikuti mereka pun hilang. Di tengah gelap hutan karet, mereka menyusuri jalan yang semakin gelap. Buntalan kain itu masih terus bergerak. Suara germisik air menandakan adanya sungai yang mengalir di dekat mereka berdiri. Disitulah mereka menuju. Mereka bergegas mengikatkannya dengan kain jarik, lalu membuang boneka itu ke sungai perbatasan di kebun. 7 tahun berlalu. Yanti, anak pertama dari Pak Samidi, sudah beranjak dewasa. Ia pergi ke kota untuk bersekolah. Sesekali, ia mengabari orang tuanya tentang keadaannya di kota. Tanpa menyinggung kejadian yang menimpa desanya saat itu, namun ada sesuatu yang membuat Yanti gusar. Saat sedang asik bermain media sosial, di suatu grup daerah, seseorang mengupload gambar dengan caption, "Ini apa ya? Ada yang bisa jelasin?" Jantung Yanti berdedak tak karuan. Kemudian menelepon bapaknya. Pak, boneka itu kembali. Boneka Karman." Iya, selesai teman-teman. Jadi si boneka Karman ini kembali lagi ya di tangan orang lain. Tentunya teror akan berkelanjutan dengan orang-orang yang berbeda. Baiklah, itu saja kisah malam ini. Terlepas dari nyata atau tidaknya kisah ini, semoga dapat kita ambil pelajarannya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Kang Sarman mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.